Hai, ketemu lagi. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Teman-teman, kalau yang baru saja menemukan channel saya ini, saya ucapkan salam kenal dari saya, Julia Kim Taro dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari mana aja? Silakan tulis di komen ya di bawah. Teman-teman, saya ini tarot reader, bukan dukun, bukan paranormal. Saya membaca tarot untuk berbagi energi positif. Nah, itu intinya. Kalau kalian mengasumsikan bacaan tarot itu ramalan, terawangan, monggo, silakan bebas. Tapi yang jelas bagi saya tarot ini adalah media ya, membaca energi untuk mencari mungkin solusi-solusi dari permasalahan kalian. Kita lihat ya, hari ini general reading, pembacaan umum untuk banyak orang, banyak yang nonton. Belum tentu bisa cocok untuk semuanya, mungkin hanya beberapa saja yang bisa cocok. Pastikan dulu kalian cocok atau enggak. Di awal pembacaan itu permasalahannya yang tertarik, yang terbaca di sini itu apakah yang benar kalian alami. Kalau tidak berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian. Mungkin untuk yang lain yang juga nonton video ini ya, karena ini general. Kalau ini dibacakan untuk permasalahan kalian sendiri, ikut personal reading, pembacaan pribadi, privat bacanya dengan saya, tapi daftarnya melalui admin saya, namanya Mbak Tia, nomornya Tia ya, itu nomor HP Tia. Saya kalau baca lewat HP itu juga ya. Daftar di Tia, nomornya ada di bawah setiap video YouTube saya ya, di deskripsinya itu ada nomornya Tia. Silakan mendaftar dengan Tia, nanti bacanya langsung dengan saya. Pembacaan semuanya berbayar ya, dan dengan video call interaksi langsung seperti ini ya. Seperti itu, bukan voice note atau chatting ya. Kita lihat ya, permasalahan apa sih? Ini permasalahan siapa? Apakah ini permasalahan kalian? Semoga banyak yang ketarik ya permasalahannya di sini, sehingga nggak perlu personal reading ya. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Jadi kalau sewaktu-waktu saya nge-live ya, jadi mungkin bisa kebaca, nggak perlu personal, nggak perlu bayar gitu. Jadi jangan lupa di subscribe. Kita lihat hari ini permasalahannya apa, tentang apa. Jadi nggak bikin judul dulu Bunda, enggak memang. Saya baca baru saya kasih judul gitu. Oke. Ini adalah energi-energi mengawali sesuatu. Bisa mengawali, membuka sesuatu yang baru, membuka hati untuk orang baru atau mengawali satu hubungan. Yang jelas di sini awalan itu terkait dengan masalah perasaan ya, emosi, jiwa, yang hal-hal yang seperti itu. Ini sedang mengawali. Jadi, atau di sini juga gini, ada juga yang dalam mengelola perasaan ya, udah males-malesan. Ada di sini. Ada yang sudah nggak mau masalah, yang mengandung perasaan-perasaan itu abot, berat ya, berat, udah muales. Masalah perasaan itu sudah capek, sudah bolak-balik karena perasaan kacau balau semuanya ya. Ada juga seperti itu ya. Oke, kita lihat ya, energi kartu tarot kalau general bisa terbolak-balik atau vice versa antara energi kalian atau seseorang yang kalian pikirkan. Kalau kalian sedang memikirkan seseorang ya, saat menonton kartu ini, mungkin ini bisa jadi juga dia, energi dia. Oke, di sini ada Five of Cup. Di sini kenapa? Mungkin tadi ya yang malas-malesan ya, termasuk emosi-emosi baru ini termasuk. Emosi baru bisa senang, bisa susah, sesuatu yang baru pokoknya. Ya, sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak seperti ini. Ya. Di sini lebih banyak, tidak semuanya, tapi lebih banyak terkait dengan merasa sedih, menyesal, sakit, kehilangan, pokoknya yang nggak enak-enak di sini. Nih, Five of Cups. Maka dari itu mungkin sekarang karena dari dulunya itu ada satu sebelumnya itu ada
ada perasaan kehilangan, kesedihan. Bisa jadi setelah ditinggalkan mungkin oleh seseorang, sekarang membuka diri untuk orang baru. Bisa. Atau mungkin karena dulunya itu sudah sering sakit hati, sering sedih, sering ditinggalkan, sering dikhianati. Akhirnya kasihan dong sama diri kita sendiri. Akhirnya menjaga perasaan diri kita sendiri. Akhirnya males untuk yang hal-hal seperti itu. Masih masuk gitu ya. Lanjut. Loh, padahal loh teman-teman. Di sini kalau saya lihat ada orang yang mungkin berusaha mendekati kalian. Ya, tapi kaliannya kayaknya sudah males ya. Sudah males, takut dicurangi juga. Karena di sini Seven of Swords. Dulunya sering dicurangi, sering dikhianati, tertipu. Ya, seperti itu. Dan di sini sebenarnya kalau memang kalian sudah nggak mau banget, sebenarnya saya lihat juga enggak, cuman trauma aja ya. Karena di sini memang mungkin ada hati yang mudah berubah. Nggak jelas sih, hatinya masih bergerak-gerak. Bukan tetap. Kadang-kadang juga ingin sih ada satu hubungan yang romantically, yang romantis, yang baru, yang menyenangkan gitu. Sebenarnya masih minat ya. Kadang-kadang juga pingin sih, tapi masih banyak bingungnya masih besar. Maksudnya nerima nggak ya, iya nggak ya, tapi aku takut nanti kayak gini lagi gitu. Coba saya lihat lagi ya, satu lagi. Seven of Wands. Akhirnya terlalu ini saya melihat energi defense atau kayak bikin barrier atau pagar itu terlalu kuat, benteng Cina gitu ya. Jadi orang mau masuk sulit karena pagernya terlalu tinggi. Setelah istilahnya di sini kecurian ya, orang kalau rumahnya pernah kecurian bikin barrier atau mungkin pagar atau pengamanan yang luar biasa. Ini kebangetan tapi sehingga orang masuk niatnya baik pun juga tetap pikirannya negative thinking gitu. Oke, takut diduakan. Oke. Takut juga mungkin ada yang mendekati tapi kayaknya statusnya belum jelas juga, apakah punya orang atau emang single gitu ya. Karena sekarang saya nggak mau aneh-aneh, saya sudah capek, saya nggak mau, saya sudah pernah berada di titik terendah dalam kehidupan karena cinta. Saya juga ingin menjadi orang-orang yang bahagia, ya, ingin menjadi orang yang dicintai juga, ya. Di sini ada The Empress. Kemudian aku juga ingin diperlakukan adil, nggak semena-mena. Ya, dan semua itu sebenarnya tergantung saya. Aku nggak mau gitu lagi. Ini siklus kehidupan. Harusnya sekarang kalau saya sudah kenyang dengan hal-hal yang sifatnya itu menyakitkan, sekarang nggak mau dong. Kalau bisa saya harus berusaha dong untuk menjaga diri saya sendiri untuk tidak disakiti lagi. Itu ceritanya teman-teman. Oke. Kalau saya lihat seperti ini, kita lanjutkan untuk melihat mungkin seseorang ini datang kepada kalian atau memang orang-orang yang memang sedang berhubungan sama kalian ini yang kalian sudah males sebenarnya. Atau justru ada orang baru. Kita lihat seseorang yang kalian pikirkan ini siapa. Ciri-cirinya gimana? Coba kita lihat ya. Ciri-ciri seseorang yang dipikirkan oleh penonton saya kali ini seperti apa? Kita lihat. Aduh. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri. Saya mungkin nggak nyebut ciri-ciri fisik ya. Karena absurd banget. Absurd itu apa?
nggak GJ banget gitu loh. Karena kartunya mungkin saya ini milih kartu yang nggak ada gambar rambut, nggak ada gambar hidung ya, nggak ada gambar tinggi badan ya, ukuran CD-nya ya, ukuran beranya mungkin nggak ada di sini. Berewokankah rambutnya ikal? Iya sebenarnya nggak ikal, tapi ini barusan di ini keratin, jadi lurus. Enggak, saya nggak baca yang gitu, ciri-ciri umum aja, lebih kepada energi ya, energi mungkin karakter sifat atau mungkin kebiasaan itu. Kita lihat ya, siapa orang ini. Duh, kok kupu-kupu? Apakah dia suka terbang? Pilot kali ya. Di sini coba saya lihat. Six of Wands. Ya. Orang-orang dengan karakter-karakter yang karismatik, suka dengan pujian, banyak yang mengagumi, kemudian dia juga punya kebanggaan terhadap apa yang telah dia capai. Ya, banyak yang mengagumi. Itu orangnya ya. Kalau nggak cocok jangan dipaksakan loh ya. Nggak cocok bunda ini lah ya biar. Mungkin bacaan kali ini bukan buat kalian, buat yang lain. Kau usah maksa ya. Oke. Di sini Seven of Swords. Orang ini mungkin pernah melakukan kecurangan, atau kalian curigai orang ini melakukan kecurangan. Ini Seven of Swords itu kartu-kartu curang, khianat, on off, licik ya, kemudian cuman ada butuhnya aja, pokoknya yang gitu-gitu ya, yang elek-elek gitu. Ada di sini yang memang sedang meninggalkan kalian ya. Beberapa, saya bilang nggak semuanya, beberapa yang nonton itu ditinggalkan oleh orang ini. Kita lihat ya. Apa orang ini yang pernah membuat luka batin kalian sampai kayak gini nih? Ini Seven of Swords, ini Seven of Swords. Di sini adalah Eight of Wands. Ya, Eight of Wands itu orang ini sebenarnya orang yang sigap. Ya, sigap. Tapi kadang-kadang saking sigapnya itu kadang-kadang perlu agak direm, kebablasan orangnya kadang-kadang. Kadang-kadang kalau pengen ketemu aja, nggak mikir mau hujan badai ya, mau naik becak lama banget ya, naik Metro Mini lama banget juga ya. Saya orang lama memang. Naik apa ya sekarang? Naik Grab ya, naik mobil online itu ya, bukan Bluebird ya sekarang ya, yang ini. Itu. Apapun yang terjadi, kadang-kadang kalau mau komunikasi ya, dia kalau pas pingin ya harus ditanggapi, ngeyel, ngetek. Jadi ada energi-energi kalau pas memang sedang maunya ya, gencar memang. Kadang-kadang terlalu ini sih, terlalu kayak roda itu muternya kecepatan. Harus direm dikit. Ini gaspol remblong modelnya. Kalau pas maunya. Tapi kalau pas begini meninggalkan atau gimana? On off. Kalau sudah off, ya wis hilang wis. Hilang kayak demit. Ya, coba kita lihat aja. Bunda yang ngomongnya yang baik dong, Bunda. Oh, itu nggak baik ya. Kebiasaan nih. Oke, di sini The Chariot tuh kan. Orang ini kalau bergerak, kayak kalau tadi kan gaspol remblong ya, sebenarnya dia itu tahu mana yang dia akan ngegas kalau memang posisi aman ya, posisi aman atau posisi memang bisa gitu, akan gaspol. Orangnya juga sebenarnya kalau dibilang nggak taat aturan, terus yang penting gaspol gitu, sebenarnya enggak. Ada juga di sini hal-hal yang sifatnya itu bertindaknya pun juga ada, kadang-kadang dia itu berhati-hati ya. Walaupun kelihatannya gegabah, tapi saya lihat enggak segegabah itu.
Di sini dia kalau memang ingin menaklukkan seseorang, mengejar seseorang, pada saat mengejar belum mendapatkan, kenceng, ya, gaspol rimplong itu tadi. Tapi kalau sudah didapatkan, on off seenaknya sendiri. Seakan-akan kalian mikirnya, apakah hubungan kita tuh hanya dijadikan status untuk bangga-banggaan atau supaya seperti apa ya, prestis atau mungkin kebanggaan untuk bisa mendapatkan aja. Bisa jadi, tapi belum tentu. Nanti kita lihat lagi. Iya. Orang ini bisa dengan tiba-tiba berubah. Kemarin ngabarin, ya. Ngabarin, ngobrol enak, bunda nggak ada apa-apa. Tiba-tiba ngilang. 3 bulan. Waduh. Kok nggak 9 bulan, 10 hari, terus lahiran. Iya, bisa. Orang ini bisa gitu. Orangnya adalah sebenarnya orang yang pemikir sih. Orang pemikir yang sebenarnya juga, apa ya, egois. Orangnya ini nggak mau kalah. Apalagi kalau ngomong, nggak mau kalah. Sebenarnya kalau mikir itu sebenarnya ada bijaknya, pikirannya, tapi tindakannya enggak, pemikirannya bijak. Ilmunya banyak ilmunya, wacananya luas. Tapi nggak tahu ya, secara komunikasi itu orangnya nggak seperti yang isinya gitu loh, isi kepalanya. Kadang-kadang gitu, isi kepala kasar ya. Di dalam pikirannya, saya ini orang kasar ya. Dulu preman bunda, ya betul. Saya dulu preman. Gitu. Oke. Jadi kasar. Kalau perlu diayak nanti ya. Atau di blender. Biar halus. Oke, lanjut. Orang ini yang kalian pikirkan ini. Sebagian ada zodiak. Bukan zodiak. Dari sun-nya saja ya. Saya baca sun-nya. Sun. Ya, sun itu matahari. Ada sun, moon, rising, Venus, ya, ascendant. Atau mungkin house. Ya, silakan disesuaikan kalau kalian yang paham. Tapi supaya nggak lama, ya. Yang kalian kenal mungkin selama ini zodiak dari tanggal lahir, yaitu yang mau saya baca. Tapi itu tidak valid. Valid itu apa bunda? Akurat, ya. Tidak akurat. Lah kenapa dibaca? Ya sebagai tambahan saja, gitu loh. Mungkin kalian suka, ya. Banyak yang suka zodiak, ya. Tanpa tahu itu moon rising-nya apa. Yang penting tahu tanggal lahirnya yaitu, gitu. Padahal nggak akurat. Jujur aja nggak akurat. Karena kalau mau ngomongin astrologi ribet, sulit. Kalau mau mencari satu titik di mana agak akurat, persentase akuratnya lebih tinggi, nah itu harus banyak yang dibahas. Gak cuma sun-nya saja. Oke? Paham ya? Itu masukan atau edukasi untuk kalian supaya tahu. Ya. Ada dari sun-nya Cancer, Pisces, Scorpio. Elemennya air. Ya. Lebih banyak ke perasaan-perasaan orang-orang yang keras kepala sebenarnya. Tapi perasaannya bukan halus ya. Perasa. Ya. Sensitif. Kayak tespek. Sensitif. Ya. Kemudian di sini ada banyak Gemini, Libra, Aquarius. Sebenarnya orangnya adalah orang-orang yang rasional, orang yang logis dan fokus. Ya. Tapi ya itu, kadang-kadang ngomongnya itu loh. Di sini elemennya udara, soalnya angin. Kalau pas kenceng ya ngomongnya kenceng. Ya. Kemudian banyak juga di sini ada Leo, Aries, Sagittarius. Orangnya idealis, ambisius, ya. Idenya banyak. Kadang-kadang ya aneh-aneh idenya. Tapi kreatif. Elemennya api, ya. Seperti itu. Kalau yang lain-lainnya, oke, Sword, Gemini, Libra. Kalau Pentacles nggak banyak, teman-teman. Ada. Pentacles itu elemennya tanah, ya. Sebenarnya ini kalau kemarin-kemarin banyak yang materi, duit. Kalau yang ini enggak, ya, enggak banyak energi duit ini. Ya. Capricorn, Virgo, Taurus orangnya praktis, orang yang suka yang praktis, enggak mau yang ribet gitu. Ya. Itu aja sih. Kita lihat ya. Untuk inisialnya sebagai tambahan.
sebagai tambahan. Akurat Bunda. Inisialnya cocok semuanya ada, tapi bacaannya yang nggak cocok. Saya nggak mengalami ya, seperti yang terbaca. Nggak masuk Bun. Ya nggak masuk teman-teman gitu loh. Ya. Wong ini cuma tambahan supaya mantap saja. Memantapkan. Berisik ya. Kok banyak ya? Loh, aduh, terlanjur. Berarti banyak yang nonton ya. Mungkin banyak yang nonton. Coba saya taruh sini V, F, Z, ya. Oke. I, Y, Q, ya. H, T, A, R, B, J, kayak sekolah TK ya. S, L, L-nya sini wes. U, W, P. Nah, ini bisa terlihat ya, teman-teman. Ini inisial sebagai tambahan. Tapi bukan patokan. Patokannya tetap di kartu. Oke, sekarang kita lihat. Supaya kalian bisa ya, paling tidak membuka wacana. Apakah saya harus menerima orang ini ya? Karena di sini sedang bingung, sebenarnya nggak pingin lagi gitu. Oke, kita lihat orang ini. Kondisinya sekarang ke kalian itu loh gimana ya? Ke kalian gimana sih? Perasaannya ya Bunda. Boleh kita lihat perasaannya? Perasaan orang ini ya, dengan inisial ini, dengan zodiak yang sudah saya sebutkan, perasaannya gimana? Lihat yuk. Perasaannya gimana? Kondisi dulu apa perasaan? Kondisi dulu ya. Kondisi aja. Orangnya lagi ngapain? Situasinya seperti apa? Apa yang sedang dia fokuskan? Sehat nggak dia? Kabarnya gimana? Itu aja dulu. Baru nanti perasaannya. Gimana? Setuju? Kita lihat yuk. Kondisi seseorang ini. Seseorang yang kalian pikirkan seperti apa kondisinya? Oh banyak, nggak masuk. Kondisi seseorang yang kalian pikirkan seperti apa? Oke, dia baru dibilang nggak ada materi-materi, nggak ada duniawi duniawi ya di dunia. Duniawian. Ternyata orang ini kondisinya itu sedang menunggu sesuatu, lebih kepada menunggu hasil, ya. Mungkin orang ini sudah investasi, atau mungkin orang ini sudah bekerja sama dengan orang, atau dalam hubungan ini pun mungkin dia sedang menunggu, ya. Apakah dia menunggu kepastian dari saya? Mungkin. Sekali lagi bisa vice versa loh ya. Kalian yang menunggu, ya kan? Ceritanya bisa kebalik. Ini yang kalian alami. Ini sosok kalian. Ngono. Ya. General. Sulit. Kalau untuk bisa memastikan. Saya nggak mau sok tahu ya. Kemudian memastikan. Oh ini pasti kalian. Moh. Nggak mau. Oke. Mungkin ada yang dia manifestasikan dalam hubungan ini. Ya, mungkin dia sudah memanifestasikan perasaannya, hidupnya, cintanya kepada kalian, tapi kok kalian nggak segera-segera membuka pintu, menutup ini, masih satu. Mungkin kalian masih takut, ya. Atau menunggu waktu yang tepat, atau menunggu saat mungkin kalau aku punya uang, karena di sini menunggu hasil ya, lebih ke materi. Kalau sudah punya uang mungkin aku akan ke kamu gitu. Atau mungkin apalah yang ingin diwujudkan bersama kalian. Tapi sifatnya menunggu ini ya. Ini kartu energi menunggu.
Jangan tanya, kapan dia datang? Oh, Jumat Legi, tanggalnya sekian. Oh, bukan itu. Itu bukan spesialisasi saya. Itu nanti spesialisasinya dukun nanti yang gitu-gitu. Kalau kalian suka yang gitu-gitu, tanya ke dukun aja. Ya, saya taruh reader ya. Ojo salah-salah. Jangan salah-salah. Ya, di sini, tuh, ini juga lagi bingung cari uang. Dia ini sedang menyelesaikan sesuatu. Ya, pinginnya perfect. Orang ini ingin menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Ya. Sementara untuk perasaan-perasaan mungkin dia akan lipat dulu, ya, masukkan amplop, amplopnya taruh lemari, lemarinya dikunci, mungkin seperti itu, ya. Karena orang ini saat ini kondisinya sedang produktif, ya. Dia dalam hubungan, mungkin kalau sudah berkomitmen dengan kalian, lebih komitnya komit, ya, tapi lebih ke kalem, nyantai, nggak gerusa-gerusu, nggak gerusa-gerusu itu apa ya? Gaspol remblong tadi tuh loh. Orangnya kan sebenarnya model seperti itu ya. Iya, kalau pas mengejar. Kalau sudah pasangannya, kalau sudah lama atau mungkin sudah didapat, ya biasa aja. Ya. Atau mungkin orang ini dalam mengejar kalian, untuk kalian yang belum membuka hatinya kepada dia, lebih ke nyantai kok. Kadang-kadang memang ngegas, kadang-kadang rem, ya. Kalau ngegas terus nubruk, ya. Orang ini lagi seperti itu. Oke, situasi kondisi seseorang ini sedang berat nih. Sedang berat, banyak masalah, masih banyak beban tanggung jawabnya, ya. Orang ini lagi berat, teman-teman, lagi berat. Mungkin masalah keuangan sih lebih banyak, makanya dia kerja keras seperti ini. Itu tadi, mungkin masalah-masalah perasaan, masalah hubungan, dia lipat dulu, ya. Dia masukkan dompet atau masukkan berangkas dulu, dikunci, kuncinya dikubur mungkin gitu ya. Enggak, teman-teman, Bunda bacanya nggak serius. Serius, kata siapa nggak serius? Princess of Wands, ya. Sehingga mungkin secara dia itu dulunya kok ini ya, gencar, kadang-kadang gencar, kadang-kadang enggak. Ya memang seperti itu. Kalau ditanyakan apakah ada sesuatu, kalau saya lihat sih karakternya memang seperti itu. Kadang ini. Sekarang dia sedang stuck ya. Mungkin hubungannya memang sedang stuck. Usahanya atau effortnya kepada kalian itu kurang, ya. Kayak sekedarnya, ya, sekedarnya. Kalau orang ini sih memang terkait dengan karakter dia. Yang penting kan komunikasi, gitu ya. Bukan nggak komunikasi sama sekali. Kalau di sini ada yang blokir memblokir, sudah nggak berhubungan sama sekali, ya. Kalau sudah terlalu lama ini nggak masuk, teman-teman, karena di sini masih ada energi-energi yang nyambung ya. Mungkin secara komunikasi walaupun tidak seintens dulu gitu. Orang ini sebenarnya saat ini juga masih kepo-kepo kok sama kalian, pengen tahu kabar kalian ya. Walaupun yang tadi dilipet ya, perasaannya dilipet, disimpan ya, taruh kulkas, taruh freezer ya, membeku jadi es. Tapi masih pengen tahu sih sama kalian. Kemudian memang dia sekarang stagnan, mungkin sama hubungan masih itu nanti. Dia lagi fokus ini loh, mungkin banyak masalah itu tadi. Kita lihat ya. Ini apa sih The Tower? Ya mungkin kalian mikir karena seperti ini akhirnya hubungan kita jadi nggak kayak dulu lagi. Jadi rapuh, jadi nggak asik lagi Bunda. Using sabar. Enak kalau ngomong ya, using sabar. Tapi kita lihat sih permasalahannya apa sih dia nih. Kok dua duit ya. Kok fokusnya ke duit. Banyak utang dah. Apa ada tuntutan-tuntutan atau ada kebutuhan atau ada masalah lain. Bukan hanya soal uang. Kita lihat ya. Apa nih? Ini aja wis. Kita lihat sih, dia menghadapi masalah apa sih kok segitu beratnya. Dia kok nggak cerita saya Bunda. Loh Yombo. Tapi orang ini memang modelnya kalau yang perlu ya diceritakan, nggak perlu ya nggak usah gitu. Mungkin nggak ada kaitannya sama kalian. Yang berkaitan ya masalah hubungannya aja. Mungkin permasalahannya dia di luar hubungan kalian.
Coba kita lihat sih masalahnya apa. Masalah dia, saya ambil 3 aja ya. Kebanyakan, kelamaan nanti. Bukannya kalau durasinya panjang lebih bagus Bunda. Iya katanya YouTube, kata saya capek. Saya ingin berbagi energi positif, bukan mau memperpanjangkan durasi. Oke, kita lihat The Sun. Masalahnya, The Sun itu kan matahari. Ya. Mungkin mataharinya terlalu terik. Kayak sekarang, masalahnya panas. Mungkin butuh ASI mungkin. Kalau saya lihat sih di sini dia itu sumpek sih, memang sumpek. Tapi belum jelas sumpeknya apa. Oke. Ada beberapa konflik yang terjadi, bisa di pekerjaan, bisa dengan kalian, atau bisa dengan orang lain. Di sini energinya soalnya panas, ya. Di sini sun, di sini konflik. Banyak konflik teman-teman. Satu lagi. Dan dia bingung. Dia mau menyelesaikan masalahnya. Mungkin banyak konflik ini tadi ya. Sehingga suasananya panas. Mungkin daripada seperti itu, mending supaya kalian itu nggak kena uap panasnya. Kalian mungkin nanti dulu. Bagus sebenarnya. The Fool. Bingung. Ini sebenarnya masalah ini. Kenapa dia begitu pusingnya? Karena mungkin ada tanggung jawab dia di sana. Ada peran dia yang besar di permasalahan itu. Sehingga dia harus selesaikan. Oke? Paham ya? Itu sih masalahnya dia. Mau tanya apa lagi? Adakah wanita lain? Adakah laki-laki lain di hatinya? Gini. Terus sampai jam berapa? Kita lihat aja ya. Konfliknya sama siapa ya? Kita lihat ya, konflik. Konfliknya mengenai apa? Detail sekali Bunda malam ini. Gak tahu, memang disuruh seperti itu mungkin sama semesta. Biasanya cepet-cepet Bunda. Iya, biasanya cepet-cepet ya. Makanya subscribe. Saya suka gak jelas soalnya random. Taruh reader yang random. Random itu apa sih, Rek? Saya kok gak paham. Acak. Kalau menurut saya random itu gak jelas. Gak jelas. Apa konfliknya? Nah ini pusing tok ini. Oke. Mungkin ada penolakan atau tidak diterima. Oh, mungkin ada dicurangi, dia juga dicurangi ya. Atau konflik ini terkait dengan hal-hal yang sifatnya curang. Itu aja. Gak usah detail-detail. Gak selesai-selesai nanti. Masalah cinta. Cinta bersegi-segi lagi, Rek. Ini kecurangan, ini cinta. Hubungan hasrat, hubungan gairah. Ngeluh, pusing akhirnya. Dan dia ingin menyelesaikan. Suasananya panas, mungkin banyak konflik. Sehingga ingin diselesaikan dulu. Ruwet wis pokoknya. Itu. Kata kartu. Ya. Saya hanya membaca. Artinya. Paham ya? Ini loh Rek, ya, supaya jelas, nggak ngawur. Ini kartu thief. Thief itu pencuri, despair, ngeluh, mumet, stres, bingung. Ya, ini cinta, hasrat, gairah, lover. Ya, tadi kan pertanyaannya konflik apa sih, gitu. Karena di dalam konflik itu ada peran dia, tanggung jawab dia, maka dia yang harus selesaikan. Ya masalah ini tadi loh. Mungkin menghadirkan orang lain kecurian, ya, pencuri, sembunyi-sembunyi, curang, ya. Pencuri kan gitu sifatnya. Sehingga pusing sendiri, ini yang mau dia selesaikan. Tuh. Begitu, ya. Oke, sudah. Sekarang, walaupun dia lagi nggak mikirin hubungan bersama kalian itu nanti dulu, dia mau selesaikan banyak hal, ya. Mungkin dari materi tadi, ya, mungkin butuh uang yang tadi ya. Kemudian suasana panas karena konflik dan sebagainya.
Kemudian banyak hal tadi ya. Kita lihat dulu perasaannya sama kalian, khusus perasaan sama kalian itu sudah nggak cinta tak? Atau cuman males aja dulu, atau memang sudah nggak mau sama sekali. Kita lihat ya, gimana sih perasaan dia kepada kalian? Perasaan dia kepada kalian. Perasaan dia kepada kalian. Bingung orang ini. Perasaan dia kepadamu tetap tidak berubah. Ya, tetap kokoh, tidak berubah. Kalau dulunya dia ingin melindungi kalian, orang yang care sama kalian, nggak ingin loh lah kok gini. Dia tetap seperti itu. Tapi di sini memang ada kecurangan ya. Rupanya dia ini mencurangi kalian ya. Atau kalian adalah orang, hubungan dia dengan kalian adalah hubungan curang-curangan. Karena di sini ada fox loh teman-teman. Terus dia pusing sekarang. Oke. Kalau perasaan dia kepadamu itu terkunci sudah. Terkunci. Perasaan lo ya. Perasaannya terkunci tapi kok selingkuh gitu ya. Loh, emang ada kaitannya. Emang nggak boleh cinta sama banyak orang. Boleh kok. Ya. Loh, harusnya cinta itu setia. Yang harus setia itu ikatan pernikahan itu. Tapi perasaan cinta itu boleh mencintai siapapun. Cinta tok lo ya, nggak ngapa-ngapain lo ya, dipendam dalam hati, nggak ketemu, nggak anu, itu boleh, wong itu rasa itu dari Tuhan kok, dari semesta kok. Tapi nggak ngapa-ngapain, nggak ketemu, nggak chattingan, boleh. Tapi apakah boleh? Apakah bisa orang mencintai seseorang tapi mencintai yang lain sama seperti kita mencintai kayak semua kita punya peliharaan berapa ya? Suka burung suka kucing suka gitu. Boleh kan? Boleh. Gitu. Suka lo ya, suka, boleh. Maaf ya, kok binatang sih Bunda. Jadi gini teman-teman, jangan salah berpersepsi kalau orang mencintai kita ya. Pasti setia. Ilmu dari mana itu? Pasti setia? Yang jelas tidak. Mungkin maksudnya adalah kalau mencintai tidak menyakiti, betul ya, betul. Tapi kalau pasti setia ya, kadang-kadang kita aja ya sama anak ya, cinta, semua cinta, tapi kan terbagi-bagi ya, cinta ini, cinta itu ya kan, itu. Jadi jangan tolong dibedakan dengan mencintai dengan obsesi. Kamu harus milikku saja ya. Tapi kalau dalam pernikahan beda ya teman-teman ya. Dipersatukan sama Tuhan, jangan main-main. Itu ada namanya Tuhan. Tapi kalau pacar itu, gebetan, apa yang TTM, nggak ada ikatan atas nama Tuhan. Memanjakan perasaan sih itu, lebih ke hasrat. Kalau yang menyertai adalah obsesi ya, kemudian toksik, wajar gitu. Oke, di sini perasaan dia kepadamu ini setia, artinya bukan setia ya, loyal. Kalian ada di hatinya, tapi ada kayak rintangan atau ganjalan. Ganjalannya apa? Sesuatu yang dia rahasiakan. Seperti yang saya bilang tadi. Dan hubungannya bukan hubungannya jadi rapuh ya. Rapuh. Dulu bangunannya bisa kokoh, mungkin kemudian rapuh. Reot gitu. Paham ya? Itu perasaan dia kepada kalian. Perasaannya masih ada? Masih. Oke. Terus harapannya dia apa? Pinginnya atau niatnya apa? Kita lihat ya. Lama saya nggak pakai kartu ini.
Niatnya apa sih? Kita lihat, ambil 3 ya. Ada yang bisa menerima energi positif saya nggak sampai di sini? Apakah kalian merasakan sesuatu yang menyenangkan atau justru nggak suka? Ya. Oke. Getting to know each other. Dia ingin as you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. Sebenarnya di sini dia harapannya ingin tahu juga bagaimana kalian pun juga masih istilahnya masih meraba-raba ini situasi kondisi juga arahnya yang mau dituju. Sebenarnya di sini sama-sama pengen tahu ya, maunya kita masing-masing. Apakah kalian kurang komunikasi yang baik ya? Iya sih, karena di sini kayaknya komunikasinya bukan putus kemudian beberapa bulan nggak berkomunikasi, bukan, tapi komunikasinya nggak bisa mendalam di sini. Harapannya bisa komunikasi, bisa tahu maunya kamu apa, sama-sama seperti itu ya. Kalau situasi seperti ini kita harus ngadepinnya gimana, itu masih belum tercapai ya. Dia berharap bisa begitu, tapi memang belum bisa. Harapannya, sementara aku mau menarik diri dulu dari hubungan bersamamu. Tapi tenang, di sini you attract romantic love by enjoying this moment. Jadi gini, kalau memang situasi kondisi sudah memungkinkan, kayaknya situasi memang panas ya, panas. Kemudian situasi bersama kalian juga nggak begitu baik. Di sini mungkin sama-sama harapannya ya dia. Kita menarik diri dulu untuk mungkin evaluasi, mungkin memikirkan ulang, atau membuat situasi gak panas dulu, kemudian baru bisa maju. Membuat satu effort. Itu sih harapan dan niat dia, tujuan dia. Tujuan kepada kamu, dia masih belum memikirkan. Kalian ya gitu, kok pengen tahu orang sampai jauh nanti ke depannya. Emang Tuhan bisa tahu ke depannya? Gak usah lah. Saya juga gak baca hal-hal yang ke depannya teman-teman. Gak bisa Bunda. Ya bisa gak bisa ya. Logikanya. Siapa yang bisa memastikan? Enggak, supaya tenang. Supaya tenang itu doa. Bukan ngeramal. Ya kan? Oke, kita lihat. Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Apa yang harus kalian perbuat? Apa yang harus kalian perbuat? Ini aja. Apa yang harus kalian perbuat? Pesan semesta untuk kalian. Self-confidence through God confidence. Believe in yourself by believing in God working through you. Ya, percayalah ya bahwa kalian harus percaya bahwa Tuhan itu memberikan kekuatan, memberi perlindungan, bimbingan, mengawasi kalian. Jadi kalian harus percaya diri dalam menyikapi permasalahan ini. Jangan ragu ya. Karena di setiap keraguan-raguan, setan pesta pora, setan joget-joget, koplo ya. Jadi jangan ragu-ragu, jangan juga overthinking ya. Lebih percaya kepada Tuhan supaya Tuhan juga akan mempercayakan hal-hal baik kepada kalian. Ngono lho. Artinya kartu. Oke, pesan semesta untuk kalian. Ping semua loh. Saya merasakan energi kalian bisa menerimalah, agak bisa menerima. Forgiveness heals. Time to release repressed anger. It is blocking your health and happiness. Ya. Gini,
Saat ini adalah saatnya untuk melepaskan hal-hal yang bisa menekan, ya, atau menekan kemarahan atau hal-hal yang sifatnya energi negatif, ya, ditekan, ditekan. Dan karena apa? Karena hal-hal tersebut bisa mengganggu, ya, kebahagiaan kalian, juga kesehatan kalian. Artinya kesehatan mental, kesehatan fisik, kemudian kebahagiaan, kedamaian hati, nggak tenang, ya. Hal-hal yang negatif dibuang dulu. Hal-hal negatif apa, Bunda? Apa negatif itu? Negatif itu hal-hal yang sifatnya bisa mempengaruhi jiwa itu menjadi keruh, ya, hati menjadi enggak jernih. Contohnya kesedihan, merasa tidak terima, merasa terdolimi atau merasa menjadi korban, atau perasaan-perasaan yang seperti itu karena orang lain, ya, karena orang lain. Jadi lebih ke menyalahkan orang lain, ini karena begini, karena si A si B, karena kondisi begini-begini. Jangan, ya. Anggap saja memang ini yang harus dijalani. Percayalah ini tadi, percayalah bahwa yang diberikan Tuhan itu yang terbaik. Mungkin kita aja yang masih belum bisa memahami, kita kurang pintar mungkin memahaminya. Mungkin disuruh belajar supaya mengerti, ya. Dan di situ ada pelajarannya. Tuhan ini nggak lepas kok, nggak melepas. Memberikan sesuatu tapi tetap dibimbing. Jadi percayalah sama Tuhan, banyakin doa dong, ya kan? Gimana hubungan sama Tuhan, kan gitu. Masa SMS? Enggak kan? Masa Telegram? Enggak kan? Jadi gitu teman-teman. Memaafkan lebih baik, atau mungkin jangan terlalu menyalahkan hal-hal di luar diri kita. Tapi juga jangan terlalu menyalahkan diri sendiri, kemudian terpuruk dalam rasa bersalah, nggak usah. Ya, memang sudah terjadi. Memang ini pemberian Tuhan, pasti ada maksudnya, ada tujuannya. Sensitive emotion, di sini banyak yang emosian, ya. Ini anger, di sini sensitive emotion. Times of hardness, emotion, and sensitivity call for extra self-care and gentleness. Lebih lembut terhadap diri sendiri, terhadap jiwa kita. Sayangi jiwa kita, jangan diisi dengan hal-hal yang kayak suatu wadah atau toples, diisi barang-barang yang ini nggak bagus. Hal-hal bagus sulit untuk masuk, teman-teman. Penuh sama hal yang buruk, dikeluarin satu-satu, dibuang, ya. Emosi itu nggak selalu buruk. Ada emosi-emosi kayak emosi yang berlebihan, contohnya kayak seneng kesenengan, ya, susah kesusahan, jangan. Kalau memang susah, bagaimana caranya kita sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan itu punya akal pikiran, punya kemampuan, punya ilmu, ya, punya nurani. Itu bisa membuat supaya nggak lebay gitu loh, nggak kebangetan. Dinetralisir sebisa mungkin. Supaya apa? Karena sesuatu yang sifatnya berlebihan nggak akan baik. Sewenang berlebihan juga nggak baik, ya. Kalau baik berlebihan boleh, tapi sudut pandang baik kan setiap permasalahan, setiap orang kan berbeda-beda sudut pandangnya, tolak ukurnya. Baik yang gimana, dari sudut pandang apa, gitu, ya. Oke, karena kita masih manusia, teman-teman, baik banget pasti ada juga salahnya, buruknya ada. Oke, jadi di sini tolong dikendalikan emosinya. Itu sih, itu pesannya. Kok nggak nyambung ya, Bunda? Nyambung nggak sih? Saya kan hanya baca. Jadi ini mungkin energi-energi kalian, ya, yang masuk ke sini, mungkin beberapa, nggak semuanya. Kalau memang nggak cocok, ya diambil positifnya aja, ya. Kalau memang nggak ada yang positif, Bunda, welek semua, nggak suka saya, nggak apa-apa, bebas. Teman-teman, untuk yang suka komentar, yang aktif, ya, komentar. Kalau mau membantu saya membalas komentar yang lain, boleh, monggo. Mungkin berkenalan di tempat saya, ya, mungkin saling support, monggo silakan, terbuka untuk itu saya, ya. Mau komentar jelek, mau komentar baik, monggo silakan, terbuka. Nggak harus selalu saya yang balas, kalian juga boleh balas, gitu loh, ya, biar akrab, ya, biar tambah temen, tambah ilmu, tambah energi positif. Kalau ada yang komentar negatif, mungkin kalian bisa memberikan energi positif kalian kepada orang-orang yang seperti itu, nggak apa-apa, monggo.
Mungkin fase orang kan beda-beda ya, nggak harus bisa baik terus. Ada saatnya mungkin fasenya di energi dengan frekuensi emosional rendah ya. Emosional rendah itu maksudnya, nggak mesti kan orang itu bisa berpikiran yang positif terus, nggak mesti. Bantu yang kayak gitu ya. Saya memberikan energi positif, kalian pun juga bisa memberikan energi positif kepada yang lain, khususnya untuk